Halo guys, selamat datang di channel Wrestling Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Kembali lagi kita di Villain Wrestling Update edisi 7 Mei 2021. Dan seperti biasa di video ini gua akan memberikan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang akan gua bawakan. Yang pertama ini adalah hasil daripada NXT edisi 4 Mei 2021. Lalu yang kedua ini ada hasil daripada AEW Dynamite Blood and Guts ya. Dan yang terakhir ini adalah berita yang paling mengejutkan untuk dunia pro wrestling di minggu ini, yaitu berakhirnya kontrak daripada Daniel Bryan bersama WWE. So, tanpa panjang lebar lagi kita masuk ke berita pertama, yaitu hasil daripada NXT edisi 4 Mei 2021. Yang dimana show ini pun dibuka dengan match Fall Count Anywhere ya, antara Isaiah Swerve Scott menghadapi Leon Ruff. Yang dimana di pertandingan tersebut tampak bahwa saya ya itu cukup mendominasi pertandingan tersebut. Tetapi Leon Ruff ini bisa memberikan perlawanan dan memberikan resiliensi yang cukup hebat ya. Sehingga pertandingan itu pun berjalan cukup menarik ya sebagai pertandingan pembuka daripada NXT tersebut. Dan sempat begitu ya, Leon Ruff ini mendapatkan momentum untuk memenangkan pertandingan tersebut. Namun secara tiba-tiba ada rekan daripada Isaiah Scott yang membantu sehingga dapat menggagalkan momentum daripada Leon Ruff, sehingga si Isaiah ini dapat memenangkan pertandingan tersebut. Dan show pun berlanjut lagi dengan match antara Cameron Grimes ya menghadapi pendatang baru yaitu Asher Hell. Yang dimana di pertandingan itu pertandingan yang cukup singkat ya, dan ini hanya menunjukkan untuk memberikan push ya terhadap si Cameron Grimes, dikarenakan di pertandingan tersebut Cameron Grimes dapat memenangkan pertandingan tersebut dengan cukup mudah. Dan show pun berlanjut ya dengan adanya cuplikan video yang dimana kembali lagi begitu ya si Cameron Grimes ini pun berinteraksi lagi dengan The $1 Million Man Ted DiBiase gitu ya. Yang dimana si Cameron Grimes ini mencoba untuk masuk ke sebuah bar, tetapi dia dihalangi. Ternyata bar itu dimiliki oleh Ted DiBiase, sehingga kembali lagi kita bisa melihat si Cameron Grimes ini lagi-lagi dikerjain ya oleh si Ted DiBiase. Dan berlanjut ke tag team match antara tim daripada Timothy Thatcher bersama Tommaso Ciampa menghadapi The Grizzled Young Veterans. Yang dimana ini pertandingan yang cukup menarik ya untuk tag team ini dan juga cukup kompetitif ya. Dan secara keseluruhan begitu ya, seluruh penggulat yang di sini pun cukup teknikal ya, karena alasan tersebut begitu pertandingan ini pun kita bisa melihat banyaknya kuncian-kuncian yang juga teknikal dari seluruh penggulat yang bertarung di pertandingan tersebut. Dan pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Timothy Thatcher dan juga Tommaso Ciampa begitu. Dan kemenangan tersebut pun memasukkan Timothy Thatcher dan juga Tommaso Ciampa ke peta persaingan untuk memperebutkan gelar NXT Tag Team Championship. Dan berlanjut ke segmen promo daripada ini ya, Karrion Kross ya, dimana dia menyebutkan bahwa dia menantang Austin Theory untuk bertanding di minggu depan. Setelah sebelumnya begitu ya, Austin Theory ini sempat menginterupsi perbincangan Scarlett bersama William Regal. Namun tidak lama berselang gitu ya, Kyle O'Reilly pun memasuki arena ring ya untuk menginterupsi promo daripada Karrion Kross, dan dia mengatakan bahwa dia datang untuk menantang Karrion Kross memperebutkan gelarnya NXT Champion. Namun tidak lama berselang pun datang juga Pete Dunne yang memang mengincar juga ya gelar daripada NXT Champion.
Namun tidak berlama berselang juga begitu ya. Datanglah Finn Balor, orang yang dikalahkan oleh Karrion Kross di NXT Stand and Deliver untuk gelar NXT Champion. Dan penampilan Finn Balor ini merupakan penampilan pertamanya ya setelah kekalahan di NXT Takeover tersebut. Sehingga promo di antara keempat ya begitu ya. Ini memetakan bahwa sekarang yang memperebutkan gelar untuk NXT Championship ini ada 3 orang begitu ya. Yaitu Finn Balor, Pete Dunne, dan juga Kyle O'Reilly ya. Dan pada saat Karrion Kross ini mencoba untuk meninggalkan ring pertandingan, secara tiba-tiba Pete Dunne itu menyerang dari belakang sehingga kontak fisik kontak fisik di antara seluruh penggulat ini pun tidak terhindarkan ya. Namun pada akhirnya pun ya Karrion Kross lah yang berhasil menjadi orang yang berdiri untuk terakhir. Tetapi secara mengejutkan begitu ya, lawan Karrion Kross di minggu depan yaitu Austin Theory bersama The North American Champion Johnny Gargano ini menyerang si Karrion Kross begitu. Dan hal itu pun memanaskan pertandingan antara Karrion Kross dan juga Austin Theory di minggu depan guys. Dan show pun berlanjut lagi ya dengan single match antara Sarray dan juga melawan Shayna Baszler gitu. Ini pertandingan ini cukup singkat begitu ya, tetapi cukup kompetitif ya, cukup berimbang juga. Namun Sarray ini bisa melanjutkan tren positifnya ya setelah dia berhasil mengalahkan Shayna Baszler. Dan show pun berlanjut lagi dengan match antara LA Knight menghadapi Jack Atlas, yang dimana di pertandingan yang cukup menghibur ya, karena kita bisa melihat momentum-momentum yang cukup menarik gitu ya di pertandingan tersebut. Namun kalau menurut gue sendiri itu sangat disayangkan ya, karena si Jack Atlas ini kurang mendapatkan push ya untuk akhir-akhir ini, dan dia lebih difokuskan di 205 Live ya. Dan di pertandingan tersebut LA Knight kembali lagi mendapatkan kemenangan ya setelah dia memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys. Dan kita berlanjut lagi ke main event untuk NXT edisi 4 Mei 2021 yaitu Street Fight ya, untuk memperebutkan gelar NXT Women's Tag Team Championship antara Candice LeRae dan juga Indi Hartwell sebagai penantang menghadapi juara bertahan Ember Moon bersama Shotzi Blackheart. Yang dimana di pertandingan tersebut cukup bagus dan cukup sangat amat menarik ya untuk ditonton ya sebagai main event untuk malam tersebut. Yang dimana kita bisa melihat begitu ya akhirnya si Candice LeRae ini bisa menunjukkan spesialitinya ya, karena memang selama di indie scene juga begitu ya, si Candice LeRae pun sudah banyak melakukan pertandingan dengan format street fight atau hardcore match gitu ya. Dan yang cukup mengejutkan juga ya, Indi Hartwell pun bisa mempertunjukkan skillnya ya, yang memang selama ini dia tidak mendapatkan cukup banyak jam terbang ya untuk bertanding begitu guys. Dan secara mengejutkan begitu ya, Candice LeRae dan juga Indi Hartwell berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya. Setelah di akhir pertandingan gitu ya, Indi Hartwell ini berhasil melakukan elbow drop ya terhadap Ember Moon yang berada di atas meja. Dan di saat yang bersamaan pun Candice LeRae pun berhasil melakukan pin terhadap Shotzi Blackheart untuk memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Sehingga Candice LeRae dan juga Indi Hartwell ini menjadi juara baru untuk gelar NXT Women's Tag Team Champion. Dan kemenangan dari mereka berdua itu pun menambahkan koleksi gelar yang dipegang oleh Stable The Way ya. Dan hal tersebut tuh menutup show daripada NXT edisi 4 Mei 2021. Lalu kita berlanjut ke berita yang selanjutnya, yaitu mengenai rating daripada NXT.
Dan mana untuk sisi penonton begitu ya, NXT ini mendapatkan peningkatan penonton ya secara sedikit, itu kurang lebih 2,3% ya, atau lebih tepatnya lagi itu di angka 761.000, dibandingkan di minggu lalu itu hanya di angka 744.000. Namun peningkatan jumlah penonton ini tidak berbanding lurus ya dengan ratingnya. Karena untuk rating NXT untuk demografis usia 18 hingga 49 tahun ini mengalami penurunan, yaitu sebanyak 18,2% ya dibanding minggu lalu, di mana di minggu lalu NXT ini berhasil mendapatkan rating sebesar 0,22, namun minggu ini hanya mendapatkan angka 0,18 begitu guys. Sehingga NXT ini cukup ini ya, semoga saja masih bisa konsisten begitu ya untuk mempertahankan ratingnya dan juga jumlah viewershipnya guys gitu. Dan berlanjut lagi ya ke berita masih dari WWE, ini lebih tepatnya lagi di mana WWE ini sedang melakukan ini ya dialog ya bersama promotion yaitu MLW atau Major League Wrestling untuk melakukan kerjasama seperti yang dilaporkan oleh Dave Meltzer ya melalui Wrestling Observer Newsletter gitu ya, yang beritanya ini juga pertama kali diberikan oleh Fightful Select gitu ya, yang mengatakan bahwa WWE ini sedang melakukan diskusi dengan MLW, di mana ini untuk penggunaan daripada talent-talent daripada NXT yang memang kurang mendapatkan jam tayang ya di show NXT begitu. Dan perbincangan ini pun ya kemungkinan besar ini untuk perjalanan kerjasamanya ya antar kedua promosi ini mungkin seperti di kerjasama masa lalu WWE bersama Evolve ya, di mana Evolve ini boleh menggunakan roster daripada NXT begitu, dan juga kemungkinan bisa juga deal daripada WWE dengan ECW ya pada saat masa-masa tahun 90-an, di mana talent-talent yang kurang mendapatkan expose ya di acara WWE masa itu, mereka bisa bergulat di ECW. Dan selain dari kerjasama tersebut ya antara WWE dengan MLW, tidak menutup kemungkinan juga ya bahwa Peacock pun akan menayangkan show kedua daripada NXT ya, yang memang sudah lama disebut ya, dirumorkan akan ditayangkan begitu ya, yang dengan nama NXT Evolve gitu ya, yang memang sudah dilakukan ininya ya, tappingnya ya di awal tahun kemarin itu ya, di awal tahun. Namun belum ada kabar lagi ya bagaimana mereka akan menayangkannya begitu guys. Dan hal tersebut dilakukan ya untuk dialog antara WWE dengan MLW ini. Beredar kabar bahwa ini dilakukan karena banyak roster yang mengalami frustasi ya setelah melihat pesaing daripada WWE yaitu AEW yang melakukan kerjasama dengan promotion lain seperti New Japan, Impact, dan juga AAA begitu ya, untuk mengakali keadaan pandemi ini. Karena selama keadaan pandemi begitu ya, biasanya roster-roster yang memang tidak terekspos ini mereka biasanya bertanding di NXT House Show begitu ya. Tetapi kan karena di keadaan pandemi ini pun NXT pun tidak melakukan house show sama sekali gitu. Dan memang sih sebenarnya WWE ini sudah melakukan kerjasama ya dengan promotion lain, tetapi promotion itu yang sekarang bekerja itu hanya berada di wilayah Inggris ya, atau United Kingdom, dan juga di Jerman. Dan hal tersebut pun kurang maksimal ya hingga saat ini, karena mereka yang bekerja di promotion tersebut itu hanya
roster daripada WWE yang menjadi bagian daripada NXT UK atau yang memang tinggalnya di benua Eropa saja. Sehingga memang kan sebagian besar begitu daripada roster yang dinaungi oleh WWE di Amerika nih, jadi banyak yang nganggur gitu guys intinya. Jadi ini mereka mencari cara untuk ini nggak dapat gaji buta gitu, dan mereka pun bisa meningkatkan popularitas mereka ya, biar mereka pun mendapatkan push juga untuk show di NXT gitu guys. Dan kerjasama dengan MLW ini bisa dibilang sangat menarik ya, karena akhir-akhir ini MLW ini sedang naik daunnya, karena dia lebih tepatnya lagi untuk segi bisnisnya ini lagi naik-naiknya ya, karena mereka ini sudah kerjasama ya untuk hak siarnya dengan beIN Sport dan juga di DAZN gitu ya, dan juga baru-baru ini mereka sudah deal ya untuk penayangan prime show mereka yaitu Fusion dengan Vice TV gitu ya. Dan MLW pun dirumorkan akan membuat second show yang merupakan revival daripada Lucha Underground ya, dengan nama Azteca Underground begitu ya, sehingga MLW ini sekarang menjadi hot item untuk di tahun 2021 ini ya di dunia pro wrestling gitu guys. Dan kita berlanjut lagi ya ke berita yang selanjutnya, ini datang dari New Japan Pro Wrestling ya, lebih tepatnya lagi ini masih berkaitan dengan Wrestling Dontaku, di mana sempat dikatakan bahwa di malam kedua itu ada 6 penggulat yang ditarik ya kehadirannya dari Wrestling Dontaku malam kedua karena alasan protokol kesehatan untuk COVID-19. Dan ternyata dari hal tersebut pun ya melalui websitenya New Japan pun melakukan ini ya pernyataan bahwa dari hal tersebut ada 2 penggulat dari New Japan ini yang dites positif mengidap COVID-19 dan sekarang mengalami gejala ringan ya untuk penyakit tersebut, yang dimana tidak disebutkan ya oleh pihak New Japan siapa yang mengalami mengidap penyakit tersebut. Namun dari penarikan 6 penggulatnya ini yang ada beberapa nama, yaitu ada Koshika Okada, Minoru Suzuki, lalu juga El Desperado, Yoshinobu Kanemaru, So dan juga Yo begitu ya. Sehingga memang ada perubahan match ya, yang awalnya dijadwalkan sebelumnya ya untuk Wrestle Dontaku, dan salah satunya yaitu match untuk memperebutkan IWGP Junior Heavyweight Championship, yaitu antara El Desperado dan juga Yoh, yang emang udah aja gitu ya ditarik dari show tersebut gitu. So semoga saja ya mereka bisa segera sembuh ya untuk 2 penggulat daripada New Japan ini, sehingga New Japan ini bisa kembali melakukan show-nya secara full begitu ya, dan tidak terganggu oleh situasi daripada COVID-19 ini gitu. Dan kita berlanjut lagi ke berita daripada hasil daripada AEW Dynamite Blood and Guts ya, yang dimana show ini dibuka ya dengan tag team match antara Jon Moxley bersama Eddie Kingston menghadapi Kenny Omega bersama Michael Nakazawa, yang dimana di awal pertandingan itu begitu ya, dan kali ini sempat mengatakan bahwa si Kenny Omega ini tidak bisa hadir untuk menghadapi Eddie Kingston dan juga Jon Moxley, sehingga Michael Nakazawa akan menghadapinya mereka seorang diri begitu. Namun pada saat Jon Moxley dan juga Eddie Kingston ini melakukan entrance ya untuk memasuki ring, secara tiba-tiba Kenny Omega pun menyerang mereka berdua menggunakan title daripada AEW World Champion begitu ya. Dan match pun dimulai begitu. Dan sekitar ya kurang lebih 10 menitan begitu ya, match ini cukup berjalan berimbang begitu ya. Namun pada akhirnya pada saat
Michael Nakazawa ini berhasil didominasi oleh Eddie Kingston dan juga Jon Moxley begitu ya. Secara tiba-tiba pun Kenny Omega menolak untuk memasuki arena pertandingan dan dia memutuskan untuk meninggalkan pertandingan tersebut, sehingga Eddie Kingston dan juga Jon Moxley itu berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan cukup mudah begitu. Namun tentu bukanlah The Elite ya yang bisa meninggalkan Jon Moxley dan juga Eddie Kingston dengan kemenangan yang mudah begitu. Karena tidak lama berselang gitu ya, The Young Bucks dan juga The Good Brothers ini pun menyerang Jon Moxley dan juga Eddie Kingston. Yang tidak lama berselang Kenny Omega pun ikut menyerang mereka. Dan hal tersebut pun menutup daripada match pertama daripada AEW Dynamite di malam tersebut ya. Dan berlanjut ke match kedua, yaitu single match antara Cody Rhodes yang menghadapi QT Marshall. Yang dimana di pertandingan tersebut begitu ya, ini cukup berimbang begitu ya, dan dipenuhi dengan provokasi dari kedua penggulat tersebut begitu. Dan sempat begitu ya adanya adu mulut antara QT Marshall dan juga Arn Anderson, sehingga Arn Anderson ini tersulut emosinya dan menyerang QT Marshall, sehingga pihak ofisial pun harus mengusir Arn Anderson dari arena pertandingan. Dan di pertandingan tersebut pun ya rekan Cody Rhodes pada saat menghadapi Shaquille O'Neal dan juga Jade Cargill yaitu Red Velvet pun terlihat membantu Cody Rhodes ya dengan menahan QT Marshall begitu, sehingga Cody Rhodes cukup leluasa untuk menghajar si QT Marshall. Dan pertandingan pun berlanjut begitu ya hingga pada akhirnya gitu tampak QT Marshall ini mencoba untuk meminta ampun terhadap Cody Rhodes, tetapi itu hanya tipuan belaka. Hingga pada akhirnya dia mengancungkan jari tengah terhadap Cody Rhodes, sehingga si Cody Rhodes ini cukup emosi dan melakukan figure 4 lock untuk memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dan setelah memenangkan pertandingan tersebut ya tidak lama berselang begitu ya, Anthony Ogogo ini masuki arena pertandingan dan melakukan pukulan ya ke bagian perut daripada Cody Rhodes, sehingga Cody Rhodes ini terkapar di tengah ring. Dan Anthony Ogogo pun menutupi Cody Rhodes dengan bendera Union Jack. Dan show pun berlanjut ya ke match ketiga, yaitu pertandingan single match antara Dr. Britt Baker DMD yang ditemani oleh Rebel menghadapi pendatang baru ya, yaitu Julia Hart. Yang dimana di pertandingan ini sangat amat singkat dan ini merupakan bisa dibilang hanya filler ya untuk announcement match untuk Double or Nothing begitu, karena pertandingan ini cukup singkat dan Dr. Britt Baker pun bisa memenangkan pertandingan itu dengan sangat amat mudah guys gitu. Dimana ini seperti yang gue bilang ini hanya filler untuk announcement match untuk AEW Double or Nothing ya, dimana Dr. Britt Baker ini akan menantang Hikaru Shida untuk gelar AEW Women Championship di event tersebut. Dan show pun dia berlanjut dengan Fatal 4-Way Tag Team Match ya, untuk memperebutkan posisi number 1 contender untuk gelar AEW World Tag Team Championship, yang dimana match tersebut diikuti oleh ACU ya, lalu juga ada Varsity Blonde, Jurassic Express yang diwakili oleh Jungle Boy dan juga Luchasaurus, dan juga The Acclaim. Yang dimana di pertandingan tersebut ya cukup menarik dan cukup berimbang begitu ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa Varsity Blonde ini cukup mendapatkan push ya di tahun 2021 ini. Dan kita juga bisa melihat ya dari hasil pertandingan tersebut begitu, ACU berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi number 1 contender begitu ya untuk gelar AEW World Tag Team Championship, sehingga di minggu depan
SCU berhak menantang The Young Bucks ya untuk gelar tersebut. Tetapi ada stipulasi tambahan ya untuk match antara kedua tim tersebut ya, antara SCU dan juga The Young Bucks. Karena apabila SCU kalah ya di pertandingan melawan Young Bucks di minggu depan nanti, maka SCU ini harus bubar gitu ya. Sehingga SCU nomor ya kalau SCU ini kalah ya di pertandingan minggu depan. Dan gua kira begitu ya, Jurassic Express akan mendapatkan push ya pada akhirnya untuk gelar AEW World Tag Team, tetapi ternyata kita harus menunggu lagi ya untuk kesempatan Jurassic Express menantang AEW World Tag Team Champion begitu guys. Dan sebelum berlanjut ke main event daripada Blood and Guts ya, AEW pun melakukan announcement ya untuk Double or Nothing begitu ya, dengan segmen promo daripada Tommy Schiavone yang mewawancari daripada Kenny Omega, yang dimana dari segmen promo tersebut begitu ya, bahwa di announce juga di AEW minggu depan itu akan mempertandingkan ranking nomor 1 dan juga ranking nomor 2 daripada divisi pria, yaitu Pac dan juga Orange Cassidy ya, yang dimana pemenang daripada match tersebut akan menantang Kenny Omega ya di AEW Double or Nothing ya untuk gelar World Championnya. Dan di tengah-tengah promotion tersebut begitu ya, Orange Cassidy yang merupakan ranking kedua di divisi pria ini pun memasuki arena pertandingan ya, atau tempat promo itu dilakukan begitu, yang sehingga membuat si Kenny Omega pun memaki-maki si Orange Cassidy. Dan seperti biasa Orange Cassidy menutup mulutnya dan berpose seperti biasanya dengan memasukkan kedua tangannya ke kantong celana. Dan tidak hanya dari promo dari Kenny Omega ya, ada juga promo dari Miro, The Best Man Miro ya, yang mengatakan bahwa dengan membawa kontraknya bahwa dia akan menantang Darby Allin ya minggu depan untuk gelar TNT Championship begitu. Dan setelah segmen promo tersebut pun kita berlanjut ke main event daripada AEW Dynamite malam tersebut, yaitu Blood and Guts match antara The Pinnacle menghadapi The Inner Circle, yang dimana di pertandingan tersebut pun ya Dax Harwood dan juga Sammy Guevara ini menjadi petarung nomor 1 dan juga nomor kedua. Dan pertandingan itu pun berjalan cukup menarik, tapi bukan yang yang amazing begitu ya pertandingannya. Dan diikuti gitu ya, dan di pertandingan tersebut ya diperlihatkan bahwa para penggulat ini tidak cukup memahami ya untuk aturan pertandingan tersebut, dan itu pun membuat para penonton pun cukup bingung ya, karena tidak seperti di NXT War Games ya, yang di setiap pertandingannya mereka pun menjelaskan rules daripada pertandingan tersebut begitu ya, sehingga kalau menurut gua penonton ini bisa menikmatinya lebih enak gitu ya, lebih enjoy. Dan kebingungan daripada para penggulat tersebut pun cukup membuat penontonnya ikut bingung gitu ya, bahwa bagaimana ya untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu. Lalu pertandingan pun yang berlanjut dengan Shawn Spears yang masuk menjadi petarung nomor kedua ya dari Blood and Guts dari stable The Pinnacle, dan diikuti oleh Ortiz ya yang sebagai petarung nomor 2 dari The Inner Circle. Dan untuk petarung ketiga dari The Pinnacle ini diisi oleh Cash Wheeler. Lalu untuk The Inner Circle ini diisi oleh Santana begitu. Lalu di pertandingan keempat itu ada Wardlow ya yang sebagai nomor keempatnya, dan
Inner Circle ini diwakili oleh Jake Hager. Dan yang kelima gitu ya, untuk petarung kelima untuk Pinnacle tentunya adalah leader yaitu MJF gitu ya, dan untuk Inner Circle yaitu leadernya yaitu Chris Jericho. Yang dimana pertandingan ini pun cukup berimbang begitu ya, dan dipenuhi dengan darah gitu ya, sesuai tajuknya itu blood gitu ya. Namun mungkin masih banyak error gitu ya, dan juga dari sisi produksinya ya mungkin gua rasa ini cukup kurang matang gitu ya, karena kita kurang mendapatkan view ya untuk pertarungan mereka di dalam ring begitu ya, karena hanya diberikan dua sisi point of view begitu ya. Tetapi ini pertandingan sangat menarik begitu ya, dan kita bisa melihat adanya teamwork yang cukup bagus gitu ya. Dan tetapi kalau menurut gua masih banyak potensi yang bisa mereka gunakan begitu ya untuk pertandingan tersebut. Dan pertandingan ini pun ya memasuki momen akhirnya pada saat MJF ya dengan bantuan oleh Tully Blanchard yang membuka daripada pintu dari steel cage dari Blood and Guts tersebut begitu ya, sehingga MJF ini bisa memanjat gitu ya, kabur gitu ya, pada intinya kabur dengan memanjat steel cage-nya ya, hingga dia ke atas daripada steel cage di match tersebut. Dan hal tersebut pun diikuti oleh Chris Jericho yang berusaha mengejar si MJF begitu, sehingga pertarungan keduanya pun berlanjut di atas steel cage tersebut. Sempat begitu ya, The Inner Circle ini hampir saja memenangkan pertandingan tersebut begitu ya, setelah Chris Jericho ini berhasil melakukan Wall of Jericho ya terhadap MJF gitu ya, sebelum pada akhirnya MJF ini berhasil mereversalnya dengan melakukan low blow ya terhadap si Chris Jericho, dan dia mencoba membalasnya ya dengan melakukan Fujiwara armbar. Namun Chris Jericho masih bisa menangani submission tersebut begitu ya, hingga pada akhirnya si MJF ini pun mengeluarkan AEW Diamond Ring ya, dan menggunakannya untuk memukul wajah daripada si Chris Jericho, sehingga si Chris Jericho ini berlumuran darah dan cukup tidak bisa memberikan perlawanan ya setelah diberikannya pukulan daripada si MJF gitu ya, dan menggunakan cincin tersebut. Dan melihat si Chris Jericho yang memang tampak sudah tidak berdaya gitu ya, MJF pun membawa si Chris Jericho ke sisi daripada steel cage ya, dan mengancam rekan-rekan daripada Chris Jericho di Inner Circle gitu ya, dengan mencoba akan mendorong jatuh si Chris Jericho dari steel cage tersebut apabila mereka tidak menyerah begitu. Dan hal tersebut pun cukup efektif ya, karena si Sammy Guevara pun menyebutkan bahwa mereka pun menyerah ya, sehingga dengan hasil bahwa dengan harapan Chris Jericho ini tidak didorong jatuh ya oleh MJF dari steel cage tersebut begitu. Dan dengan kata menyerah dari Sammy Guevara pun The Pinnacle berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya dari The Blood and Guts. Dan tentulah bukan MJF ya kalau misalnya dia tidak mendorong si Chris Jericho begitu. Dan tentunya Chris Jericho pun didorong oleh MJF sehingga dia terjatuh dari steel cage itu dan jatuh ke bagian stage dari bagian entrance ya dari arena pertandingan tersebut begitu. Dan tidak lama kemudian pun pihak daripada tim medis pun ya mendatangi si Chris Jericho. Pada saat itu pun ya, saat bersamaan pun ya, si MJF pun meneriakkan kata thank you terhadap si Chris Jericho. Dan hal tersebut pun menutup show daripada AEW Dynamite Blood and Guts.
Namun dari pertandingan tersebut begitu ya, pada saat si Chris Jericho jatuh ya dari steel cage itu, karena memang pada awalnya si arena yang dijatuhi oleh si Chris Jericho ini tampak seperti apa ya, papan besi gitu ya. Namun pada saat jatuhnya ternyata itu hanya tumpukan matras ya, yang memang ditutupi oleh papan yang dengan stiker seperti papan besi gitu. Sehingga hal tersebut pun mendapatkan cemoohan ya dari penonton yang hadir di arena tersebut. Tapi kalau menurut gua begitu ya, itu sebenarnya merupakan langkah safety daripada pihak AEW ya, untuk mengamankan talentnya gitu ya. Namun menurut gua juga memang ada langkah yang lebih tepat lebih baik ya untuk dilakukan oleh pihak AEW. Misalnya tidak menggunakan printed vinyl ya, kalau bisa dibilang gitu, kayak vinyl yang dengan motif lantai besi gitu, atau ya udahlah misalnya bisa aja dengan papan kayu yang dicat hitam aja gitu sekaligus gitu, seperti yang diperlihatkan pada saat si Sammy Guevara ini mendapatkan One Wing Angel ya dari Kenny Omega pada match Stadium Stampede ya di tahun lalu gitu ya. Kalau kata gue itu lebih bagus menggunakan platform itu ya untuk menjadi platform jatuhnya si Chris Jericho. Namun yang sudah terjadi ya sudahlah gitu ya, dan patut diacungi jempol ya dengan usia si Chris Jericho usia 50 gitu ya, dia masih mau jatuh dari ketinggian tersebut begitu, dengan kondisi tubuhnya ya yang setua itu masih mau melakukan stunt seperti itu, cukup salut gitu kan guys. Dan ya itu menimbulkan reaksi yang mix juga gitu ya, ada yang kontra dan juga ada yang pro dengan langkah AEW ya, dengan menggunakan fake platform ya, fake steel platform begitu guys. So menurut gue si Blood and Guts ini kalau dikatakan memenuhi ekspektasi nggak juga begitu ya, dibilang jelek nggak juga. Ini match sih jujur cukup bagus, tetapi ada beberapa momen yang bisa menaikkan adrenalin ini tidak dilakukan oleh Blood and Guts ini begitu ya, dan terlihat memang para penggulat ini masih canggung gitu ya, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja ya gitu guys. So apabila gua harus memilih antara Blood and Guts dan War Games, ya gua pilih War Games ya tentunya gitu, terutama War Games edisi perdana gitu, daripada NXT War Games di edisi perdana itu yang paling the best menurut gua sejauh ini. So kita lanjutkan saja ya ke berita selanjutnya, yaitu berita dari pengumuman daripada Double or Nothing gitu ya, yang memang sudah dipastikan Hikaru Shida dan juga Dr. Britt Baker akan bertanding untuk gelar AEW World Woman Title begitu ya. Selain itu juga di-announce juga ya bahwa AEW Double or Nothing ini akan menjadi event pertama dari AEW yang akan diisi dengan full kapasitas ya untuk penonton live-nya ya, dimana hingga akhirnya AEW sendiri itu ya mendatangkan penonton secara full kapasitas itu terakhir di bulan Maret tahun 2020 kemarin gitu guys. Dan itu sih ya untuk update daripada AEW Double or Nothing gitu. Dan berlanjut lagi ke berita yang terakhir dan juga berita yang cukup mengejutkan di minggu ini, yaitu berita mengenai kontrak Daniel Bryan ya, yang berakhir setelah pertandingan terakhir dia di SmackDown begitu ya, di mana dia kalah dari si Roman Reigns dan juga harus meninggalkan brand SmackDown begitu ya. Seperti yang gua bilang juga ya di edisi terakhir daripada Villain Wrestling Update terakhir ya,
bahwa memang si Daniel Bryan ini memang dia ingin berhenti menjadi full time wrestling dan dia ingin berfokus menjadi seorang ayah begitu kan. Dan dia sekarang bahwa wrestling ini hanya menjadi part timer gitu ya, atau menjadi hobi gitu yang dijalankan oleh dia. Dan sempat dikatakan bahwa pada saat kontrak si Daniel Bryan ini akan berakhir, pihak WWE ini pun sempat berusaha keras ya untuk memperpanjang kontrak daripada si Daniel Bryan begitu. Sehingga kita lihat saja ya kelanjutan karir daripada Daniel Bryan di dunia pro wrestling. Apakah dia akan menjadi part timer di WWE begitu ya, atau mungkin hanya menjadi guest star di WWE, atau kemungkinan dia bisa juga muncul di promotion lain ya, seperti di New Japan dan juga atau di AEW, yang memang di beberapa wawancara terakhirnya dia menunjukkan ketertarikan ya di promotion tersebut begitu. Dan juga Daniel Bryan ya, we'll see lah, karena kan memang sempat juga ya Daniel Bryan ini absen juga ya dari dunia pro wrestling, yaitu di sekitar tahun 2015 hingga 2018 ya, karena masalah concussion sebelum dia akhirnya comeback gitu ya di 2018. Tetapi memang di beberapa bulan gitu ya, lebih tepatnya di pertengahan tahun kemarin gitu ya, dia sempat hiatus sebelum dia melakukan comeback di bulan Oktober tahun kemarin gitu ya, untuk angle memperebutkan WWE Champion ya pada akhirnya ya, yang puncaknya di WrestleMania kemarin begitu. So ini bisa menjadi berita yang cukup menarik ya untuk diikuti ya, mengenai perkembangan daripada Daniel Bryan. Apakah dia stay di WWE as a part timer atau dia akan bertanding di promotion lain. So guys, sekian untuk Villain Wrestling Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai berita dan video ini gitu ya, silahkan like begitu ya, dan juga share ya, sehingga expose untuk video ini semakin meningkat ya guys ya. Oke. Dan ini cukup menarik ya guys ya. Apakah menurut kalian gitu ya, Daniel Bryan ini harus tetap di WWE, atau kalian ingin melihat si Daniel Bryan ini bertanding di promotion lain? So isi di kolom komentar kalian ya untuk pendapat mengenai Daniel Bryan ini. Dan apabila kalian tidak ingin ketinggalan untuk berita-berita mengenai dunia pro wrestling begitu ya, lebih tepatnya lagi untuk dunia berita pro wrestling yang berbahasa Indonesia begitu, silahkan subscribe ya guys ya. So gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.